Halo friend, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku di Lobster Keren. Channel ini membahas seputar tentang budidaya lobster air tawar. Gimana keadaannya semuanya? Semoga baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Gini friend, kalau misalkan teman-teman mau pelihara lat, bingung medianya atau tempatnya, jangan diambil pusing karena lat ini nggak harus terang, nggak harus gelap. Jadi lat ini dalam suatu tempat yang gelap sekalipun mereka ini bisa hidup. Jadi teman-teman jangan takut, yang penting ada media terpal. Bahkan di baskom, kalau kita bilang ya, di baskom pun mereka pun juga hidup. Yang penting kualitas airnya dijaga kan. Ini bisa dilihat, aku ini pelihara lobster di salah satu ruko. Di ruko ini yaitu pangkalan gas. Pangkalan gas ini berisi waktu sebelum-sebelumnya ya friend sampai 500 tabung. Jadi kalau sekarang cuman 280-300 tabungan lah. Jadi saya berpikir sisa tempat masih ada, jadi saya manfaatkan untuk pelihara lobster air tawar. Jadi itulah makanya kalau teman-teman nggak ada tempat, nggak ada media, jadi jangan takut karena dimanapun asal itu airnya cocok, terus cuman kita ada baskom yang besar itu aja mungkin hidup friend. Karena lat ini dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang, tapi banyak gampangnya friend daripada susahnya, asal kita udah tahu ya jam terbangnya lat itu gimana. Ini ukuran ruko ini lebar 5 meter kali 9 meter friend. Jadi aku manfaatkan untuk iseng-iseng pelihara lat. Rencananya juga mau mau tambah kolam ini untuk pembesaran, karena aku masih masih dibilang training lah kalau pelihara lat ini. Jadi banyak yang udah aku lalui, banyak juga dapat ilmu. Jadi aku mau coba terjun, mau buat kolam untuk pembesaran. Tapi next konten berikutnya aja kan, kalau kita sudah buat kolam kita kasih lihat. Oh iya, terus ada yang tanya-tanya juga di WA, kok bisa sih om pelihara lat, dari idenya itu dari mana, kok bisa langsung kepikiran pelihara lat? Sebenarnya bukan ide ya, sebenarnya saya memang dari dulu pengen pelihara lat, cuman baru sekarang aja kesampaian. Sebenarnya awalnya itu memang takut, sanksinya itu karena belum ada kolam, terus takut ada yang iseng atau ada yang ganggu. Cuman saya nggak kepikiran juga kalau peliharanya itu di dalam ruangan. Jadi saya cobalah di dalam ruangan ya, karena di luar pun takut itu tadilah,
Jadi saya coba di dalam ruangan, ternyata berhasil. Nggak mesti harus di outdoor atau di kolam tanah. Jadi kalau untuk teman-teman jangan takut ya, nggak ada tempat atau nggak ada media. Nah ini friend, ini kondisi di belakang ruko aku yang dalamnya ada latnya. Ini posisi sudut, terus ini posisi samping ruangan pangkalan gas saya. Ini terus ini di depan friend. Ini di depan ruangan lobster air tawar saya. Bisa dilihat kan friend, di sini banyak gas LPG. Bahkan gas ini kadang ada yang bocor ya friend. Dalam ada yang bocor pun kadang kan gas tuh nguap juga, tapi buktinya nggak ada pengaruh friend sama lat-lat yang ada di dalam kolam. Mereka tetap sehat-sehat aja, nggak ada pengaruh. Terus kalau pas bongkar gas pun dia ini nggak apa friend, nggak stres atau lari-lari sana sini, nggak ada sama sekali friend. Jadi bisa dibilang lobster air tawar ini memang benar-benar mentalnya ini luar biasa, karena dia nggak ada berpengaruh apapun saat bongkar gas. Tahu sendiri lah kalau bongkar gas pasti dibanting-banting lah, disusun, kadang ada yang tumbang, tapi mereka santai aja. Itulah friend, jadi kalau misalkan kalian mau pelihara lat, jangan takut. Di dalam ruangan, bahkan di kamar pun saya rasa bisa friend. Cuman ya kalau di kamar pun ya tahu sendirilah, kamar harus luas kan, dibuat rak-rak pun juga bisa. Karena sekarang yang pelihara lobster itu banyak yang kayak gitu, jadi bisa untuk inspirasi juga, dibuat rak-rak terus disusun pakai terpal bisa juga. Yang penting itu friend, banyak cara ya. Jadi jangan sampai kalian itu pengen tapi nggak bisa, takut apa. Jadi jangan berpikir kayak gitu, langsung aja gerak, saya yakin pasti bisa. Nah jadi inilah kondisi kolam saya, kondisi buraya. Jadi saya di sini ada dua kolam terpal ya friend, kolam indukan sama kolam buraya. Kalau untuk yang sedang itu saya masih pakai akuarium friend. Akuarium prone itu ukurannya kecil, 80 kali 40 atau 50 itu. Jadi kalau misalkan buraya yang baru ini beranjak dewasa juga, saya rasa nggak muat. Saya takut nanti kanibalismenya itu tinggi, jadi mungkin saya harus pakai kolam pembesaran. Nah kita akan buat kolam pembesaran. Nah ini friend, ini lobsterku ini yang paling jumbonya. Ini ukurannya ada sekitar 7 cm. Aku waktu itu beli indukan, ukurannya saat itu dia masih 5-6 cm, tapi sekarang udah 7 cm friend. Lihat aja kalau kita bilang sungut ya friend. Nah, sungutnya itu sampai patah, dia nggak bisa masuk. Nah, itu sungut kanannya sampai patah. Dia ini yang paling friend, yang paling dituakan lah di dalam kolam lobsterku ini. Tapi dia nggak jahat ya friend, nggak jahat, nggak ada yang ganggu lobster yang lainnya. Jadi ginilah friend keadaan ruangan lobsterku. Nah ini gas, kadang tahu sendirilah gas, kadang ada yang bocor menguap, tapi dia lobster ini santai aja. Nah, ini jadi kalian jangan takut. Ini kebetulan gasnya pun baru datang, jadi saya buat video biar kalian itu tahu pelihara lat itu nggak berarti harus di
ruangan cantik atau di tanah yang luas. Di dalam ruangan yang sempit pun bisa, jadi jangan takut ya friend, langsung aja gaspol friend. Kalau posisi apa aku ya gimana ya, kayak gini inilah tempatnya friend. Bisa dilihat kan apa adanya, sederhana aja friend, nggak sederhana ya, mungkin di bawah sederhana kalau tempat kayak gini nih ya. Untuk seekor lobster kalau di tempat kayak gini nih ya di bawah sederhana ya friend. Jadi kalian nggak usah takut, lihat aja lobster friend, nyaman dia, damai, sejahtera kayaknya friend. Masalahnya hidup semua friend, banyak yang hidupnya daripada yang matinya. Oke friend ya, mungkin itu aja ya friend, konten kali ini. Saya buat konten ini daripada bengong-bengong terus duduk-duduk aja, jadi saya coba-coba buat konten gimana keadaan posisi tempat dari luar terus dari dalam ruangan lobster air tawar aku. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, alhamdulillah tiap hari ada aja yang subscribe. Terus yang belum, ditunggu subscribe-nya friend. Kalau konten ini menarik, mohon sekiranya di share ke teman-teman kalian. Kalau ini konten membantu, di like. Kalau ada yang kurang-kurang di konten-konten aku dari yang sebelumnya atau yang sekarang ini nih, kalau ada penyampaian salah bisa tulis di kolom komentar. Jadi jadi ini pesan untuk pemula-pemula yang mau main lobster, silakan aja dicoba, nggak usah takut karena lobster ini banyak senangnya daripada susahnya. Mungkin itu aja friend. Assalamualaikum, semoga kalian baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Udah dulu friend, assalamualaikum.